Jajan biasa paling habis 1 jutaan lah paling. Belum hujannya reda, kamu jangan diambilin. Maksud hujannya itu uang gitu? Uang. Kalau sebelum berhenti uangnya jatuhnya itu jangan diambilin. Kalau diambilin pasti hilang, gagal. Wah, duit itu berlimpah. Dari pecahan 5 ribuan, 10 ribu, 20, 50-an, ratusan itu campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saljah Channel. Untuk video kedua ini, saya masih menemui salah seorang pelaku pesugihan, yaitu pesugihan Bang Gaib, di mana si pelaku tersebut akan menumbalkan diri sendiri demi kekayaan. Dan lebih uniknya lagi, ada satu minyak wangi atau parfum untuk memanggil salah seorang gaib tersebut. Dan jangan kemana-mana, simak terus di Saljah Channel. Oke teman-teman, kami masih bersama dengan Kang Aan yang di konten sebelumnya pernah mengantar seorang pelaku pesugihan monyet ya, namun gagal karena mengetahui apa yang ada yang terjadi di belakang pesugihan monyet tersebut. Namun Kang Aan ini mempunyai pengetahuan tentang Bang Gaib, yang mana Bang Gaib ini bisa mendatangkan kekayaan secara instan, dan pendaftarannya pun tidak menggunakan tumbal, uangnya datang secara instan, bahkan konon kabarnya bisa sampai triliunan. Orang yang pernah mengalami atau datang meminjam ke Bang Gaib pernah beli Ferrari. Nah, Kang Aan emang betul ini Kang Aan tahu tentang Bang Gaib? Tahu. Wah, luar biasa, berarti kita bisa gali informasi tentang Bang Gaib ke Kang Aan ya. Nah, Bang Gaib ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan, menabung gitu kan. Kalau bank itu meminjam, apakah kita datang ke sebuah kantor tapi kantornya nggak kelihatan atau bagaimana, bisa diterangkan nggak Bang Gaib itu seperti apa sih Kang Aan? Jadi Bang Gaib itu bank yang ada di alam gaib, Pak. Sama di alam gaib juga ada kehidupan yang kita manusia biasa. Itu orang-orang yang kerja di Bang Gaibnya itu berarti sosok jin, setan, iblis atau bagaimana? Ya sebangsa makhluk astral. Makhluk astral ya, pokoknya seperti itu. Nah, apakah betul dari Bang Gaib kita bisa mendapatkan uang bahkan sampai triliunan, Kang? Bisa, itu harus ada sarana dan prasarana terus disempurnakan. Sarana prasarana yang diperlukan itu apa sih, Kang? Ya hal yang biasa kayak sesajen apa itu yang biasa ya. Terus minyaknya yang mahal itu. Oh, berarti minyaknya ada sesajen, ada juga minyak gitu minyaknya ya. Itu. Dan minyaknya mahal. Mahal ini harganya berapa sih, Kang? Ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta. Waduh. Itu apakah minyaknya ini bisa didapat di toko-toko parfum seperti itu atau tempat-tempat khusus? Di toko parfum pun ada, di toko biasanya yang nyedia itu di toko-toko Arab itu ada. Toko-toko penjual parfum itu. Pada umumnya nama minyaknya itu apa sih, Kang? Saya kemarin itu lupa nama minyak. Ada botol kaca. Di botol kaca khusus minyaknya itu. Itu minimal 80 harganya. Itu yang kecilnya itu paling segini. 80.000? 80 juta. 80 juta. Wow. Minyaknya itu. Bahkan ada yang 300. Ternyata pengen kaya secara instan itu ternyata butuh modal juga ya. Modal juga. Nah, itu minyak. Tapi kalau teman-teman pengen tahu nama minyaknya apa, nanti mungkin diingat-ingat sama Kang Aan, teman-teman boleh follow Facebook kami ya. Nanti insya Allah ya kalau ada gitu ya, mudah-mudahan nanti mungkin di belakang layar diingat-ingat lagi. Tadi parfum. Kemudian tadi sesajen, itu sesajennya khusus atau bagaimana, Kang? Sesajennya sesajen biasa, paling habis 1 jutaan lah paling. Ya kayak telur, ayam kampung, tugan kelapa muda kan, terus kembang 7 rupa, terus kalau kata orang sini juga ada pasar lah. Iya. Makanan-makanan pasar sekompliknya itu kan, terus kemenyan. Tapi saya dengar ya sesajennya kayak barang-barang murah. Iya. Ada nggak satu bagian sesajen untuk daftar ke Bang Gaib yang paling mahal itu apa? Minyak. Oh, termasuk bagian dari sesajen juga minyak itu? Iya, itu kan yang pokoknya si minyaknya. Intinya si minyaknya itu.
Ya mungkin Akang bisa ceritakan rangkaian dari mulai pendaftaran sampai berhasil sampai mengembalikan prosedurnya itu seperti apa. Boleh Akang ceritakan dan kisah siapa saja yang pernah mengalami atau pernah pinjam ke bank goib tersebut. Jadi begini ceritanya. Pada tahun 2001 saya tinggal di sama saudara. Kebetulan saudara saya itu seorang paranormal. Nah, datanglah tamu dari Jakarta ini. Tepatnya di jam 5 sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kan. Iya, ada apa Pak? Dari mana dia bilang kan? Namanya saya asisten ya. Asisten dukun lah jelasnya gitu aja. Dari Jakarta. Bapaknya ada. Tapi nanti lagi ada tamu. Keperluannya apa Pak? Maksud keperluannya? Ini mau ada perlu pengen utang Bang Goib. Jadi saya sampaikan lah. Saudara saya itu kan, itu Pak ada tamu. Dari mana? Dari Jakarta. Katanya pengen perlu utang Bang Goib. Pengen pinjem berarti ya. Pinjem duit Goib. Akhirnya ditemuin. Nah, bincang-bincang. Setelah itu ya udah persyaratannya bawa enggak. Kalau beli di sini gimana Pak? Kalau untuk kembang, sesajen yang lainnya bisa dibeli, tapi minyaknya ini yang mahal itu. Minyaknya berapa ya? Nanti telepon dulu ke toko minyaknya. Jadi teleponlah ke toko minyaknya itu kan. Kebetulan nyampe di situ nggak ada yang murahnya, yang kecilnya adanya yang besar. Itu kisaran berapa harganya? Yang besar itu di atas 150. Oh, 150 juta. Iya, 150 juta nyampe 200, ada 250 itu panjang segini. Sebesar inilah botolnya, botol kaca itu kan. Itu nggak langsung dapat inden. Oh. Nunggu dulu orangnya 2 hari. Baru dapat. Setelah 2 hari orangnya nunggu, baru minyaknya dapat. Mulainya nanti malam ya. Terserah mau naiknya jam berapa, yang penting 3 jam. Apa sih jam 9, apa jam 11, apa jam 1. Ya udah gimana kalau kita naiknya jam 11 aja. Katanya orang Jakarta itu. Ya udah nggak apa-apa. Kita ikut nemenin itu. Ikut bantu jikir kan. Ya. Pintu digelapin semua. Satu rumah ini. Nggak boleh ada cahaya masuk. Berarti itu ritualnya di rumah sendiri berarti? Iya. Di rumahnya itulah Mbak Dukun. Oh, di rumahnya Mbah Dukun. Iya. Digelapin semua. Terus ikut baca mantra, saya ikut baca mantra itu. Tapi dikasih tahu dulu. Ibaratnya sebelum hujannya reda, kamu jangan diambilin. Maksud hujannya itu uang gitu. Uang. Kalau sebelum berhenti uangnya jatuhnya itu. Jangan diambilin. Kalau diambilin pasti hilang, gagal. Biarin aja, nanti juga ada yang dari atasnya turun. Manajernya lah, kalau di bank kita ini kan manajernya. Nanti turun, datang. Ya udah siap. Akhirnya ritual dimulai. Malamnya itu. Ritual dimulai. Wah, duit itu berlimpah. Dari pecahan 5 ribuan, 10 ribu, 20, 50-an, ratusan itu. Campur. Kayak hujan itu. Wah. Orang itu tetap. Terus turun. Yang miliknya manajernya itu. Kamu berani balikinnya berapa tahun? 10 tahun, gimana? Ya udah siap. Akhirnya peti turun itu. Peti perak itu panjang, besar kayak peti wayang kulit itu. Turun. Masuk semua duit itu. Situ, masuk semua dalam peti itu kan. Akhirnya ya udah 10 tahun deal ya. Deal perjanjian 10 tahun ini. Akhirnya dibawalah keluar seperti ini, disempurnakan dulu kan. Nanti sebelum
Sesudah lepas sholat subuh baru bisa dibawa keluar rumah maksudnya. Petinya ini. Setelah selesai sholat subuh bawa peti ini keluar. Saya ikut manggul itu, ikut ngangkat peti tersebut itu dibawa mobil bak itu kan, taruh di mobil bak belakang itu, bawa pergi ke Jakarta. Akhirnya entah perjanjiannya gimana gitu kan. Setelah 10 tahun itu entah nggak bisa balikin atau gimana, dia kaya berarti. Kaya di situ namanya Bapak Samud. Dia itu saudagar minyak ya, pembeli minyak solar itu. Dia usaha di Priok. Dia usaha di Priok. Setelah 10 tahun nggak tahu perjanjiannya gimana, nggak paham ya itu kan. Akhirnya beli mobil baru, mungkin mobil Matic atau gimana gitu kan, yang pakai tombol. Kena musibah besar, kecelakaan, remuk, mobilnya hancur, orangnya pun hancur. Remuk, jantung kontainer itu. Berarti yang pinjamnya itu berarti ikut mati berarti. Ya itu yang pinjamnya itu. Oh. Mati. Apa mungkin beliau udah nggak sanggup ngembaliin gitu di Kemungkinan gitu perjanjiannya. Apalagi perjanjian sama bangsa goib kan nggak bisa ditawar. Terkadang kita yang sama-sama manusiawi ya, punya janji ke orang aja tetap ditagih, punya hutang ke orang aja tetap ditagih, nggak boleh tempo. Sama rentenir contohnya, sama Bang Mekar itu nggak boleh tempo, tetap aja ditungguin sampai jam 10 malam juga. apalagi gaib ini ya. Iya, apalagi kan gaib ya. Ikut kemana aja. Ikut gitu. kemana aja. Sama Bang Mekar aja nggak boleh ditawar itu. Jam 9 malam sampai ditungguin itu. Nah Pak, ini kan Bapak termasuk orang yang menemenin ya dari pertama ritual yang nganter sampai beliau itu berhasil mendapat uang triliunan. Itu yang Bapak lihat pada saat itu kan berarti seisi rumah itu gelap. Gelap. Berarti uang itu turun dari langit. Itu berarti kerasa itu nimpa badan itu kerasa. Kerasa. Ketimbun ini segini tuh ketimbun. Duit semua itu. Berarti satu ruangan penuh gitu. Penuh satu ruangan itu, tapi nggak boleh disentuh sama tangan. Nggak boleh, biarin aja gini. Terus pada saat yang punya uang, berarti yang punya bank gaib atau manajernya di alam gaib turun itu wujudnya itu apakah seperti bank pada umumnya pakai sepatu, pakai pakaian dinas, atau misalkan kayak orang-orangan zaman kerajaan, atau seperti apa itu wujudnya? Yang Akang lihat tuh? Ya, wujudnya sih sama kayak kita ini, kayak orang biasa. Pakai kemeja gitu ya? Iya, sama kayak pas lah kayak orang di bank-bank biasa aja, sama. Berarti kalau ini sistemnya langsung dikasih uang, berarti selanjutnya kita tinggal pilih usaha sendiri dan ngejalanin uang yang ada. Uang yang ada ya untuk modal apa gitu kan. Digunakan untuk usaha apa. Yang penting dalam waktu yang ditentukan bisa ngembaliin. Nah itu bayarnya kemana itu kalau? Ke situ lagi. Ke dukun lagi. Nanti dukun yang membalikin ke sana. Terus yang jadi masalah itu nominalnya pada waktu yang punya uang turun disebutin nggak? Misalkan berapa triliun? Ya, saya tanya ke itu dukunnya itu kan. Itu nilainya 3,5 T. Wow. Nilainya bukan sedikit. Ya, tapi dalam jarak 10 tahun harus bisa ngembaliin. Wow. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nyicil apalagi nggak boleh ya. Oh berarti sekaligus. Cara 10 tahun harus ngembaliin. Misalkan 20 tahun harus ngembaliin. Nah ini yang jadi pertanyaan, yang namanya uang bank ini, apalagi ini uang gaib itu ada bunganya enggak? Terus besaran bunganya berapa? Enggak ada. Enggak ada. Jadi pokok aja gitu ya. Pokok aja. Cuma itu resikonya kan. Ada resiko segala sesuatu itu kan. Seperti apa? Ya, contohnya misalkan dikasih dari manajernya 10 tahun. Ya. Terus kita nggak bisa ngembaliin. Usaha kita mungkin bangkrut. Terus nyawa kita yang jadi sasaran. Oh, jaminannya. Jaminannya itu. Itu kalau misalkan kalau pada umumnya ya bank-bank di manusia gitu ya kan ada perjanjian kontrak, ada pentandatanganan, ada perjanjian, itu seperti apa sih perjanjian? Apa lewat
komunikasi aja atau misalkan ada yang tertulisnya atau enggak itu Itu nggak ada tertulis. Antara perjanjian antara kita sama dia aja. sama jin aja. Sama jin aja. Dia punya uang, saya pinjam, Oh. saya siap kembalikan dalam jarak sekian tahun ya, sesuai apa yang ditentukan. Udah, kontraknya kayak gitu aja. Kayak gitu. Nah terus kan ini akan kan tahu rentetan ritualnya ya dari awal sampai akhir. Itu kan ada sesajen berupa minyak. Nah itu bisa diceritakan sih, misalkan minyak fungsinya untuk apa, terus jadi Jadi- sesajen yang lainnya untuk apa gitu. Ya, kalau minyak sih intinya untuk mengundang itunya lah. Manajer Bang Goibnya Oh. untuk mendatangkan uangnya itu pakai minyak itu. Lewatnya, makanya harganya mahal itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang pakai minyak itu otomatis yang punya uang gaib datang berarti. Datang. Itu bisa di sembarang tempat atau mesti di tempat dukun aja gitu. Kalau kitanya bisa sendiri di sembarang tempat bisa sebenarnya sih. Cuma kan kalau kita nggak ada yang ngarahin itu kan, kita contoh kita lewat jalan ini nggak ada yang ngarahin, kita mau kemana tujuannya kan nggak tahu, Oh, yang iya. ada nyasar. Kirain misalkan gini tempat ini bang pengen uang pakai minyak langsung aja uang turun gitu enggak ya berarti. Iya, harus ada yang itu yang ngarahin. Itu kan cuma perantara dukun sih. Nah kalau misalkan gini Kang, itu kan seolah-olah kalau bisa ngembaliin nggak ada tumbal ya. Nggak ada. Kalau misalkan dalam waktu 10 tahun mereka berhasil mengembaliin, berarti itu hak mutlak milik Milik yang pribadi, pelaku. pelaku ya. Cuma kan namanya manusia, kadang-kadang omongan itu susah untuk dipercaya. Janjinya A, kadang-kadang Iya. jadinya B. Sekarang gitu, iya. sekarang A, besok Besok B. Yang ada kan tarsok namanya Tarsok. manusia itu. makanya dikejar-kejar Bang Mekar ya. Kejar Bang Mekar itu. Nah, itu kayak yang Bapak antar kan berhasil ya. Bukan nganter, saya kebetulan asistennya dukun waktu itu. Waktu itu asistennya dukun. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu di sananya itu berarti nggak ada tempat kan kalau misalkan pesugihan-pesugihan kan kebanyakan ada berkunjung ke makam keramat, ke pohon-pohon besar. Berarti kalau ini nggak ada tempatnya. Enggak atau ada. Di rumah ada. Di rumah aja cuma. Berarti kuncinya cuman minyak aja. Minyak aja. Hmm. Kalau prasarana yang lain itu kan untuk pendukung. Oh. Berarti kalau yang namanya Bang Gaib itu nggak mengenal tempat ya? Nggak mengenal tempat sebenarnya. Contoh misalkan di daerah sini, di tempat ini ada harta goib. Misalkan. Berarti di sini pasti ada daerah Bang Goib di sini itu. Namanya orang spiritual kan pasti, iya spiritual kan pasti tahu. Ah, Spiritual. iya. Di mana itu ada Bang Goib, di mana itu ada harta goib, ada emas goib, ada uang goib kan pasti tahu namanya spiritual. Nah gini Kang, yang saya penasaran dari tadi saya menyimak ya, makanya saya tadi Ngelamun itu ya. bukan ngelamun, saya sebenarnya lagi memikirkan karena Kang Darmud ini kan katanya pelaku pesugihan Bang Gaib ya, Asisten Bang. asisten atau bagaimana? Saya asistennya, asisten. asisten dukun. Oh, Kang Darmudnya mana Kang Darmud? Pelaku. Oh, pelakunya maksudnya. Mm-mm. Nah, itu kan katanya meninggal secara tragis, Heeh. tabrak kontainer mobilnya. Nah berarti hartanya kan berarti masih ada harta tersebut, Ada, masih ada, masih. tapi masih dinikmati oleh Anak istri kan anak istrinya sampai sekarang sampai sekarang. Itu kejadiannya kalau nggak salah tahun 2022 itu. 2022. Iya, kemarin. Berarti Masih, sehingga saat ini hartanya masih utuh. Masih masih kaya. Tapi itu nggak dikejar-kejar sama yang punya uangnya. itu kan dia nggak tahu perjanjian mereka berdua kan. Lain kalau kita sama Bang Mekar, pasti kan sampai kapanpun dikejar-kejar. Ya kirain Akang kan sebagai asisten tahu dari mulai perjanjian awal sampai misalkan dia nggak bisa ngembaliin konsekuensinya seperti apa gitu. Enggak. Kalau kita sih cuma namanya asisten kan tugasnya bakar kemenyan, beli sesajen, nyiapin sarana prasarana untuk ritual udah itu Cair aja. berarti ya. Ya kalau cair sih pasti gitu kan. Nah, Kalau yang itu pencairan kalau masalah pinjaman Kang, Hmm. itu ditarget dari bank gaibnya atau memang kita yang minta? Misalkan kita Waktunya minta 100 cuman- tahun gitu ya. Enggak, misalkan nominal. Nominalnya Nominal saya pengen minjem butuhnya cuma 10 juta. itu kita yang minta Berarti itu mah mentanya memang triliunan itu mah. triliunan, MM-an lah kelasnya itu. Itu Berarti kalau- tidak yang dikasih sama gaibnya enggak. Enggak. Berarti kita yang minta berarti. Kita yang minta. Cuma kan Jadi, konsekuensi Heeh. mungkin kan semakin
besar pinjamannya, semakin pendek tenggang waktunya itu. Berarti kalau Kemungkinan itu sih. pinjamannya kecil, Panjang. panjang waktunya. Iya. Misalkan ini saya butuh duit untuk membangun rumah ya sekitar 300 juta. Berarti ntar dikasih 300 juta. 300 juta dikasih. Kembaliannya gimana saya ini puyang? Ya, contoh, misalkan ini kan lewat saya perantaranya kan, iya, iya. kembalikannya harus lewat saya lagi, berupa duit yang utuh. Duit asli Nanti ya. iya saya lewat sarana prasarana tetap, lewat minyak sarana prasarana sih tetap. Berarti kan ada embel-embelnya ini. Terus dibalikin lagi ke sana. Dengan cara apa saya pun nggak paham kan gitu. Enggak, dari tadi kan kata Apaan? Kang Aan ya, minyak itu minyak apa sebetulnya kan? Atau memang rahasia? Nggak boleh dikasih tahu Ya, mungkin sembarang gini, orang ya. atau bagaimana? Bukan rahasia, memang tahu saya juga, cuma ada tulisannya saya lupa dari beberapa tahun yang silam mungkin itu gini, kan. Kang, mungkin gini yang pengen tahu dan penasaran nama minyaknya bisa di follow dulu sosial Iya, media sosial kita media. di deskripsi ya, di follow dulu baru ya, kalau yang nggak follow berarti kita nggak Iya. juga balas Kalau pengen komennya. tahu nama minyaknya, datang aja ke sini. Gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau saya harapin jangan tahu lah, yang namanya gaib tetap aja ya Tetap. ada resiko gitu yang mesti ditanggung. Nah, mungkin gini Kang, ini kan Akang di dunia asisten spiritual udah lama juga. Nah itu kan mungkin ada apa namanya, ada persentase itu dari yang si peminjam. Itu biasanya berapa persen? Itu nggak persentase, Gimana itu? seikhlasnya. Namanya mereka minta tolong, kita menolong. Jadi nggak persentase, tahu kan kalau risikonya nantinya bla 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 gini gitu Iya kan. sih. Berarti kan kalau Akang mah yang dikasih nggak ada resiko gitu. Nggak ya? ada. Ya, sih. Berarti kalau persentase dari 1 triliun, kalau seikhlasnya itu berapa kira-kira ya? Ya, terkadang kalau kita mau ngasih 100.000 kalau kita Kan nggak nggak ikhlas mungkin. percuma kan gitu. Nggak mungkin, maksudnya Iya. kan saya gitunya gini, 1 triliun ngasih 100.000 kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin gitu. kan, itu. Ya 100 juta mungkin bisa. Oke. Hmm. Jadi mungkin singkatnya ini Bang Gaib ini adalah pinjaman ke makhluk gaib dengan jaminan nyawa. Kalau misalkan tidak terbayar nyawa kita taruhannya. Taruhannya itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa tidak jaminannya itu selain nyawa kita? Hewan gitu ya. Misalkan menumbalkan selingkuhan atau Kalau itu sih banyak yang selingkuh pasti orang itu kan. Niat banget itu. atau menumbalkan siapa begitu. Pelakor. Itu kan Pelakor. yang makan kita, otomatis kita lah yang ngembaliin kan gitu. Oh, jadi jaminannya cuma nyawa kita Nyawa aja kita, gitu ya. iya. Tidak bisa yang lainnya. Tidak bisa. Mungkin kalau selingkuhan kita atau istri kedua kita ikut makan, ikut terlibat, bisa jadi tuh. Nah, gini Kang, itu yang si pemilik uang goib tersebut itu bisa sebetulnya bisa diajak kompromi nggak sih? Misalkan dari perjanjian awal misalkan dalam waktu, kan kalau di bank umum pada umumnya ya, kalau misalnya dalam waktu jatuh tempo tidak bisa ngembaliin, ada proses rescheduling atau perjanjian ulang. Nah, misalkan ini kontrak 10 tahun. Pas 9 tahun dia ingat dia nggak mampu mengembaliin. Nah, dia mengajukan ulang, pengen diperpanjang. Itu bisa nggak gitu? Rescheduling. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya. Oh. Lihat kemampuan. Kadang-kadang yang bank di sini aja itu kan, kalau lihat kemampuan kita. Kalau di rescheduling itu kalau kitanya lancar bayarnya, kalau nggak lancar tetap aja di stop. Nggak bisa Soalnya kan rescheduling. saya dulu kan mantan udah lama banget itu mantan. Ya kalau Mantan pelaku, bukan mantan pelaku, mantan banker gitu ya. Jadi kalau yang udah nggak mampu, dia ngajuin perjanjian ulang, ya sisa pokoknya itu dicicil lagi berapa lama, berarti nggak bisa. Nggak kalau bisa di itu gitu. sih gaib sih. Mau nggak mau jaminan disita berarti. Disita. Wow, ngeri ya. Jadi makanya mending usaha yang normal-normal Normal aja gitu. Mungkin kata-kata terakhir dari Akang sedang, kalau sekarang masih asisten atau udah mantan? Udah mantan, udah berhenti. Udah berhenti. Iya. Itu kan enak kan, cuma nganter doang dapat 100 juta. Enggak berarti ya. Enggak, Pantesan rumahnya bagus ya. Oh, iya. Nah, mungkin gini Kang, nggak yang berani. namanya- Itu musyrik. Ya bener ya. Mungkin gini Kang, pesan-pesan Akang bagi yang melihat, bagi yang mungkin yang namanya yang nonton masih ada aja yang berminat ya. Berminat. Nah,
dari Akang sebagai mantan asisten, kata-kata seperti apa biar orang-orang nggak tertarik sama dunia kayak hal kayak gini? Kan itu kan kita ngomonginnya manisnya aja. Manisnya aja. Nah, coba Akang ceritakan yang ngeri-ngerinya aja gitu. Ya, contoh pahitnya maaf ini. Contohnya yang kayak kemarin itu ya, sukses. Akhirnya matinya pun jelek juga. Mengerikan. Mengerikan kan. Beli mobil baru itu. Jadi kelindas sama mobil. Kelindas sama kontainer. Disatuin sama harta dilindas. Dilindas. Ya? Wow. Ngeri. Percuma kan. Percuma. Kenikmatan sesaat cuma. Terus enggak, maksudnya enggak ke alam, Enggak alam sana. alam Baliknya. siluman ya. Iya, alam siluman. Nah, pasti teman-teman semua ya terbesit di benak itu sebetulnya uangnya itu dari mana? Masa sih orang gaib bisa cetak uang asli gitu ya? Itu Bisa jadi dari mana kira-kira? gini ya. Mungkin kayak sendiri kan pernah merasakan uang itu walaupun masih baru, pasti kan baunya anyer. Ya kan? Itu kalau menurut sudut pandang mata kita ya, biasanya kalau uang itu harus disempurnakan dulu sebelum beredar itu ke bangsa goib dulu. Oh, tetap. Iya, makanya banyak uang yang hilang dengan sendirinya gitu kan. Mungkin dari asalnya dari sana, dari mencuri-mencuri tadi itu ya. Iya. Orang saya aja pagi nih, pagi merah. Jam sekarang udah berubah, uangnya. Maksudnya berubah. Jadinya abu-abu. Misalkan yang 100.000 kan merah. Merah. Kalau abu-abu 10.000 misalkan gitu apa gimana? 2.000. Oh, 2.000. Udah jam sekarang jam itu segini itu. dibelanjain itu. Iya. Udah pesan-pesannya Kang yang terakhir Kang. Iya. Tolong jangan sampai tergiur untuk pemirsa dengan bujukan manis rayuan setan, karena itu hanya menyesatkan kita. Yang penting kita hanya ingat kepada Allah, perbaiki sholawat, perbaiki sholat, hanya memintalah kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan segalanya. Itu aja pesan dari saya, semoga bermanfaat. Amin, ya Allah. Amin. Berarti sekarang mah Kang udah insaf 100%. Insaf. Alhamdulillah. Ya teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi tayangan ini adalah tayangan sebagai edukasi pengetahuan bahwasanya ternyata di dunia goib juga ada yang namanya pemberian pinjaman tunai ya, tunai. Cuman resikonya sangat-sangat mengerikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.